Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kita akan buka kembali Galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Kita hadirkan informasi untuk Anda, ini hanya karena kesal dikata-katai kasar seorang sopir dump truck yang bekerja di Desa Bahodopin, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tega membunuh wanita yang juga menjadi rekan kerjanya. Aksi pembunuhan ini menimpa seorang wanita berinisial AR 25 tahun. Pembunuhan ini tergolong sadis karena korban diikat dengan tali lalu dihantam dengan batu hingga tewas. Aksi ini memicu kemarahan keluarga lalu membakar kantor yang menjadi lokasi pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang berinisial MJ 33 tahun ini dilatar belakangi cekcok antara keduanya yang berujung pembunuhan. Diketahui pelaku sebelumnya meminjam uang kepada korban, namun setelah berhasil dipinjamkan uang, pelaku dan korban terlibat adu mulut yang berakhir pada pembunuhan. Polisi berhasil memburu pelaku yang berusaha sembunyi setelah melakukan perbuatannya. Dalam penangkapan, polisi menghadiahi timah panas karena pelaku berusaha melarikan diri. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan dari kasus pembunuhan ini, kami sudah tersambung pemirsa dengan Kapolres Morowali AKBP Supriyanto. Selamat siang Pak Supriyanto. Setelah ini. Selamat siang Pak Supriyanto. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Supriyanto mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana awal mula kasus ini bisa terjadi Pak? Terima kasih Mbak. Jadi saya jelaskan bahwa awal mula antara korban dan pelaku ini bekerja dalam satu perusahaan yang sama Mbak. Sama-sama karya di PT PPS. Kemudian pagi itu pelaku dengan korban sudah janjian untuk ketemu di kantor. Nah, ketemu di kantor untuk ngambil uang pinjaman sebesar 500.000. Kemudian sekitar pukul 9.00 pelaku sampai di kantor, kemudian pelaku pulang lagi ke tempat kosnya. Kemudian sekitar 1 jam kemudian pelaku ketemu dengan korban di kantornya. Setelah ketemu di kantor, pelaku menyampaikan bahwa masalah pengambilan uang yang 500.000 tersebut. Kemudian sama korban diberikanlah uang 500.000. Setelah diberikan uang tersebut, karena ada kebutuhan daripada pelaku, pelaku berusaha kepada korban agar dipinjamkan uang lebih. Yaitu minta tambahan 500.000 lagi, namun korban tidak ada uang cash. Kemudian ada ATM milik korban untuk diambil ke mesin ATM. PIN yang diberikan itu tidak sesuai guna PIN-nya pakai huruf bukan pakai angka. Kemudian setelah pelaku selesai dari mesin ATM menyampaikan kepada korban bahwa tidak bisa ATM tersebut diambil uangnya. Pun korban mengatakan bahwa kamu tidak bohong, tidak kamu ambil itu uang. Nah itu kata-kata dari korban kepada pelaku. Kemudian pelaku mengatakan bahwa saya tidak pernah diajari untuk berbohong, jadi saya tidak bohong. Karena memang tidak ada uang yang bisa saya ambil dari ATM karena PIN-nya tidak bisa. Nah kemudian kata-kata tuduhan tidak bohong dari korban kepada pelaku berulang kali sehingga membuat pelaku emosi juga, sehingga keluar kata-kata kasar atau kata-kata keras dari pelaku kepada korban. Begitu keluar kata-kata keras, korban mengatakan, loh, kenapa kamu marah-marah sama saya? Akhirnya korban berdiri dan sempat menampar pelaku sebanyak 2 kali. Kemudian sama pelaku didorong sehingga sampai korban jatuh. Setelah korban itu, korban berusaha berdiri lagi. Sempat korban juga menendang dan mau memukul ke arah pelaku, namun ditangkis, kemudian didorong kembali sama pelaku sampai korban betul-betul tersungkur.
setelah korban tersungkur karena juga sempat dipukul sama pelaku di bagian dada sebelah kanan, sehingga korban ini teriak minta tolong. Kemudian begitu ada teriakan tolong, si pelaku agak panik, kemudian menyeret korban masuk ke dalam kantor tersebut, Mbak, rumah yang disewa untuk dijadikan kantor perusahaan. Jadi ada semacam kayak kamar atau kayak bilik gitu. Nah, kemudian di dalam kamar itulah korban masih merontak, teriak-teriak minta tolong, kemudian diikat sama si pelaku, diikat tangannya di belakang menggunakan tali rafia, kemudian diikat juga kakinya. Nah, korban masih juga teriak juga, akhirnya tutuplah di situ ada kantongan yang terbuat dari kain, seperti kantong belanja gitu. Itulah digunakan pelaku untuk nutup kepala korban. Setelah ditutup kepala korban, ternyata korban masih teriak-teriak juga. Di dekatnya si pelaku ini ada batu yang digunakan untuk mengganjal pintu kamar tadi. Diambillah batu ini, akhirnya dipukulkanlah sama kepala korban, sehingga korban sampai dengan kejang-kejang sudah tidak berdaya. Nah, setelah itu kemudian pelaku membawa HP korban, dan ada satu tas kecil putih bawa keluar dari kantor tersebut, dan kantor dikunci, kemudian kuncinya dibawa pulang, kemudian pelaku lekotnya, Mbak. Kronologis kejadiannya, Mbak. Oke. Pak Supriyanto, artinya motifnya ini murni karena rasa sakit hati, dendam yang sudah cukup lama dirasakan oleh pelaku pada korban? Sebenarnya kalau dibilang dendam tidak juga, Mbak. Karena memang kejadian itu spontanitas pas hari itu. Awalnya sih waktu pertemu pertama pagi, waktu penyerahan uang yang pertama tuh mereka kondisinya baik-baik saja, Mbak. Jadi kondisinya baik-baik, komunikasi mereka juga bagus. Namun mulai agak bersih tegang setelah si pelaku ini kembali dari mesken. Dituduh bahwa si pelaku ini bohong. Yang maksud adalah si korban. Demikian, Mbak. Apakah akan ada pemeriksaan lebih mendalam lagi mengenai kondisi psikis dari pelaku, Pak, untuk melengkapi keterangan yang ada? Kalau pemeriksaan psikis, kondisi pelaku sampai dengan saat ini kondisinya baik-baik saja, Mbak. Tidak ada tekanan, kemudian kami bisa simpulkan gangguan sama sekali. Karena pada saat selesai melakukan kejadian pemukulan terhadap korban itu, kemudian si pelaku pulang ke kos, ketemu dengan kemudian memberikan uang kepada istrinya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pelaku juga sempat mengatakan kepada istrinya bahwa dia sempat membuka orang, dia tidak cerita secara detail. Baik, terima kasih AKBP Supriyanto. Kapolres Morowali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih, Pak.